datang di my YouTube channel. Episode ini aku mau bahas tentang 10 jenis tanaman yang cocok untuk pemula. Nah, karena buat pemula ini ada beberapa tanaman yang termasuknya gampang untuk dipelihara dan nggak ribet dan nggak rewel sama sekali. Kita mulai aja ya dari nomor 1. Yang nomor 1 ada sirih marble atau Epipremnum marble. Ini termasuknya tanaman yang mudah banget dipelihara, tapi dia juga cantik. Lihat dong, ini motifnya marble kayak gini. Epipremnum ini biasanya ada beberapa jenis, ada sirih gading, ada sirih lemon, terus ada Epipremnum joy. Itu juga termasuknya yang tanaman yang mudah dipelihara. Ini termasuk sirih-sirihan ya. Oh iya, ini ada orang-orang yang sukanya digantung, ada juga yang ditanam di tanah kayak gini atau dilambatin di pohon atau ditembak juga dia bisa. Kalau aku pilih, aku pasangin turus di tengah kayak gini, jadi nanti dia bisa tumbuh mengelilingi turus ini, nanti dia naik. Nanti kalau udah rimbun dia cantik banget. Nih, ini yang nomor 1 ya. Nah, yang nomor 2 ada ini nih, si janda bolong. Janda bolong ini nama famousnya sebenarnya namanya Monstera adansonii. Nah, Monstera ini termasuk jenis tanaman yang mudah banget dirawatnya, dan dia termasuknya cepet banget tumbuhnya. Dia itu merambat, jadi ini aku pakaiin turus. Kalau udah ada penyangganya, dia nyender di turus, dia daunnya akan tumbuh besarnya cepet banget. Nih, kayak punya aku ini cepet banget tumbuhnya. Terus dia juga propagasinya gampang banget, tinggal dipotong di sini, di tiap ruasnya itu dia bisa tumbuh. Jadi dia nggak perlu waktu lama-lama buat segede ini sih, gampang banget rawatnya. Untuk yang ketiga ada Syngonium. Syngonium ini termasuk tanaman yang mudah banget dipelihara untuk pemula karena dia nggak rewel dan mudah banget tumbuhnya. Nih, aku punya 2 contoh Syngonium yang aku rawat ya. Yang ini Syngonium pink dan yang ini Syngonium lemon. Nah, dia kalau sudah dewasa dia juga merambat, bisa dikasih turus, nanti dia akan meninggi. Contohnya ada di belakang sini, aku punya Syngonium albo variegata dan Syngonium splash. Nanti aku bahas tentang beberapa macam Syngonium yang aku punya di episode lain ya. Next ada Dieffenbachia. Dieffenbachia ini banyak banget jenisnya, dan dia termasuk tanaman yang gak rewel sama sekali, mudah banget dirawat dan mudah didapat di mana-mana. Yang aku pegang ini ada Dieffenbachia tisu. Aku punya beberapa Dieffenbachia, cuman yang aku kasih lihat kalian yang jenis ini ya. Dia nggak perlu perawatan khusus, sama seperti tanaman-tanaman lain untuk pemula. Dia juga sangat mandiri, nggak perlu dirawat yang terlalu gimana gitu. Selanjutnya ada Philo Brazil atau Philodendron Brazilian. Ini ada yang bilang juga namanya sirih Brazil. Terus ini beberapa orang juga digantung, tapi karena aku nggak suka gantung-gantung tanaman, aku tanam aja di pot kayak gini, dan dia bisa rimbun kayak gini kan cantik ya. Cuman dia pertumbuhannya nggak secepat kayak sirih gading atau Epipremnum lainnya.
Sebenarnya kalau dia dapat panas yang pas, yang banyak, ini warnanya agak kekuningan. Tapi karena di tempatku tempatnya dia kurang kena sinar matahari, jadinya warnanya kayak gini, kurang maksimal. Sebenarnya dia warnanya hijau kuning kayak gitu, atau bisa juga dikasih turus kayak tadi yang si marble tadi, dikasih turus di tengah, nanti dia akan meninggi dan merimbun, jadi cantik deh. Nah, nomor 6 ada Monstera Deliciosa. Ini Monstera Deliciosa yang warnanya hijau, bukan yang varigata ya. Monstera ini termasuk tanaman yang mudah banget dirawat. Dia nggak rewel, nggak perlu banyak treatment, dia cepet tumbuh sendiri. Terus kalau bisa, kalau udah kayak gini harusnya tuh udah dipasangin turus. Nanti kalau dia dipasang turus, dia daunnya akan cepet melebar. Nah, kalau Monstera ini awalnya daunnya nggak sobek-sobek, ini mulai sobek kayak gini. Dan nanti kalau sudah dewasa, aku ada yang sudah mature-nya ada di pojokan di pojok tamanku itu. Nah, itu dia contoh Monstera yang udah mature form. Dia cantik kan? Lama-lama dia besar banget dan bisa merambat di tembok kalian loh. 7 ada Philodendron bipennifolium atau lebih terkenal dengan Piloviolin. Dia merambat. Kenapa namanya Piloviolin? Ini bentuknya kayak gini nih. Ini cantik banget kan? Ini juga ada versi varigatanya. Dan dia nggak rewel sama sekali, mudah banget dirawat. Dan dia juga jarang banget terkena hama. Next, nomor 8, aku punya Sansevieria. Sansevieria ini termasuk tanaman yang mudah banget dirawat. Dia nggak butuh air banyak-banyak, tapi tetap harus disiram ya, dan harus kena sinar matahari. Yang aku pegang ini contoh Sansevieria hijau yang aku punya, dan aku punya beberapa macam Sansevieria. Iya, Sansevieria yang aku punya. Beberapa Sansevieria aku taruh sebagai tanaman indoor karena Sansevieria bisa berfungsi sebagai pembersih udara. Jadi dia cocok banget ditaruh di dalam rumah. Untuk yang nomor 9, aku ada Philodendron Florida. Philo Florida ini dulu terkenal dengan nama Philo merpati. Philo ini mudah banget rawatnya karena dia cepet tumbuh besar. Enggak cepet-cepet banget sih, maksudnya dia hidup tanpa harus terlalu diperhatikan, dan dia untuk sebesar ini perlu waktu sekitar 2 tahun aku punya ini. Terus dia terkadang suka memberi kita kejutan, ada warna-warna muncul kayak gini, kayak semacam varigata kayak gitu kan. Nih, ini juga muncul jadi semacam kayak folobe gitu. Nah, ini aku taruh di pojokan depan rumah sana, itu cantik banget dan dia tahan panas dan tahan hujan, jadi gampang banget kan buat pemula. Here aku punya Scindapsus exotica. Nih lihat, dia aku rambatin di tembok depan pintu rumah, jadi cantik banget kan. Dia nggak perlu perawatan khusus, nggak perlu perawatan yang susah, dia cepet banget tumbuhnya dan dia subur banget. Aku taruh di sini, tapi dia tetap kena sinar matahari pagi ya kalau di sini. Tuh kan cantik kan, ngerambat di atas sampai ke atas. Nah, itu tadi 10 tanaman yang cocok buat pemula yang gampang banget merawatnya. Terus aku mau kasih tips aja ya untuk merawat mereka. Jadi dari pertama penyiraman tuh mereka tuh nggak perlu disiram, tergantung bagaimana cuaca, bagaimana kondisi di lingkungan kalian. Kalau di tempat saya, karena tempat saya agak panas, kalau pas musim panas itu saya nggak siram setiap hari sih, jadi saya siramnya kayak 2 hari sekali atau seminggu ya 3 kali aja, jadi nggak sampai medianya tuh basah banget.
Jadi kalau terlalu sering kita siram dan medianya nggak terlalu poros, dia kan nyimpen air lama, jadi nanti bisa busuk akar, nanti tanaman kita mati deh. Terus kalau pas musim hujan mungkin bisa lebih lama lagi, sekitar seminggu cukup 2 kali aja. Tapi jangan lupa sering ketika menyiram kita bilas semua sampai belakang daun, sampai batangnya, sampai medianya, karena biasanya di belakang daun ini tempat hama banyak bersembunyi, kayak kutu putih, terus spider mites, atau misalnya semut juga suka bersarang di medianya. Terus penempatan, kalau bisa sih terkena sinar matahari pagi. Kalau siang matahari kena, tapi jangan langsung, semisal ada naungannya itu nggak apa-apa. Jangan sampai tanaman kita itu gosong karena terlalu lama terpapar sinar matahari siang. Sinar matahari pagi atau sore ada itu udah cukup banget. Terus yang terakhir, jangan lupa diberi anti hama, bisa fungisida, bakterisida, atau virusida, karena tanaman-tanaman ini juga rentan sama serangan-serangan hama. Kadang kalau di aglonema itu suka ada bakteri yang nempel di daun, tiba-tiba daunnya busuk, atau di akarnya juga tiba-tiba lonyot kayak gitu. Itu aja tips yang bisa aku kasih ke kalian, semoga bisa membantu. Oke teman-teman semua, sekian dulu review 10 tanaman dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.